Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur dengan saya Mat Peci Channel. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga menjadi keberkahan ya. Juga yang belum subscribe, monggo di subscribe. Dan tonton videonya ini sampai habis lur, agar tidak salah paham kata orang-orang. Oke lur, kita membahas tentang pertapaan beliau. Pertapaan beliau ini, itu yang namanya beliau itu kan beda ya toh. Beliau bertapa itu beda dengan yang lain, tetap bertapa sama tapi istilahnya tidak sama. Itu tokohnya bertapanya itu tokoh keramaian ya kan, beda dengan yang lain gitu, dengan yang lain-lainnya lah. Soalnya Satrio Bening ini pertapanya berat. Perbedaan dengan yang lain atau biasanya kalau yang lain tuh kalau bertapa itu kan di tempat yang sepi ya kan, di dalam goa ya kan, tempat yang sangat sepi seperti itu, tempat goa atau di gunung seperti itu. Nah, kalau Satrio Bening ini tidak, beliau tidak bertapa di tempat seperti itu. Beliau ini bertapa di tempat keramaian. Kok bedanya apa tempat keramaian? Ya sama, ya kan, kesehari-harian beliau kerja, ya kan, terus pulang di rumah. Itu pertapaan beliau itu seperti itu. Kenapa kok detailnya seperti apa ada tokoh keramaian? Begini lur, tokoh keramaian itu ya kan, beliau itu harus ada di sekitar saudara-saudaranya ya kan, ada di sekitar tetangga ya kan, ada di sekitar teman-temannya, ada yang mengenal dan yang tidak mengenal beliau seperti itu, saudara atau orang-orang lain. Beliau itu harus bertapa demikian. Kenapa? Beliau itu harus harus menjangkau atau memasuki setiap saudara-saudaranya itu ya kan, manusia-manusia lainnya lah seperti itu. Tokoh keramaian itu soalnya apa, beliau itu mendengar kata hati orang-orang di sekitarnya seperti itu. Jadi mau nggak mau beliau itu harus punya tameng atau filter. Kalau pembicaraan orang kalau dalam hal lisan dia tidak seberapa, tapi yang amat beliau berat itu ya, itu dalam hati. Kalau benar sih orang itu diam, tapi dalam hatinya beliau itu mendengar seperti itu. Makanya itu yang dinamakan dengan tokoh keramaian seperti itu. Ya harus tokoh keramaian harus mengenal saudara-saudaranya, harus mengenal watak setiap orang atau watak setiap manusia, watak setiap saudaranya, terus manusia dan semua makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi seperti itu. Makhluk-makhluk Allah kan banyak, selain manusia juga kan ada makhluk jin, makhluk lainnya. Ini yang dinamakan dengan beliau itu yang tidak sama dengan yang lain. Beliau itu topo keramaian seperti itu. Bertapa dalam pergaulan itu bertapa. Jadi hati beliau itu mau nggak mau harus memfilter. Bagaimana jangan sampai terpengaruh dengan hati orang yang kan macam-macam kan, hati orang kan ada istilah hati orang siapa tahu, seperti itu. Macam-macam itu loh. Jadi beliau harus mempunyai filter atau backup
ya kan, di backup data itu, data setiap hati orang yang ada di sekitarnya itu harus di backup. Jadi bisa mengenal sifat-sifat lainnya, ya kan, sifat-sifat manusia lainnya seperti itu. Beliau itu harus seperti itu, harus mampu membackup hatinya, membackup dirinya, membackup hatinya seperti itu. Terus apalagi banyak, ya kan, yang tapa beratanya beliau itu tapa keramaian, ya juga harus punya filter terhadap keluarganya, saudara istrinya, ya toh, ibu-ibunya, seperti itu. Sama lah untuk membackup hati-hati manusia di sekitarnya. Itu yang insya Allah sebagian kecil yang beliau jalani, yaitu apa itu topo keramaian itu. Terus apalagi banyak lah Lur, ya alhamdulillah nikmati Lur ya. Ini di desa ini sedang ngelayat Lur di Malang, tepatnya di Kecamatan Tajinan ini. Nikmati, oke, sekali-sekali ya kan, ada yang menyarankan pedesaan lah, itu benar, pedesaan pegunungan ada, tapi agak jauh. Hawanya dingin, jadi kurang adaptasi yang biasa, yang kebiasaan dengan sehari-harinya dengan panas gitu. Sekarang ini harus di tempat yang dingin seperti sekarang ini. Terus apalagi tentang beliau yang topo keramaian, ya kan, kan beda, ya kan, topo keramaian dengan tapa di dalam goa, di atas gunung, di dalam gunung, ya kan. Beliau ini enggak, bedanya beliau itu topo keramaian. Jadi beliau itu harus mengenal semua saudara-saudaranya, siapa sesama manusia, ya kan, makhluk-makhluk lainnya, makhluk jin, siluman atau apa. Beliau kan juga mampu mendengar kata hati makhluk lainnya selain manusia. Contohnya ya makhluk jin, siluman, ya kan. Beliau mendengar kata hati mereka. Benar di mulutnya itu bilang A, tapi kadang hatinya kan bilang B, kan seperti itu biasa aja, ya kan. Terus apa lagi ini? Banyak lah seperti itu loh. Dalam artian topo keramaian itu banyak yang beliau harus lalui. Kadang beliau mendengar jika ada seseorang yang membenci beliau, ya kan, bahkan istilahnya itu beliau itu yang istilahnya tidak diharapkan kehadirannya, itu banyak. Bahkan kalau beliau ada di suatu tempat atau di mana, ya kan, banyak yang tidak menyukai beliau, banyak itu. Bahkan kalau beliau datang itu di antara mereka ada yang bilang, waduh, kita iki maneh, ini lagi yang datang, waduh. Itu beliau itu mendengar kata hati mereka itu loh. Tapi ya gimana lagi, beliau itu harus punya backup hatinya. Itulah salah satu topo keramaian yang beliau harus jalani seperti itu. Terus apa lagi, banyak lah loh. Itu kan hanya sebagian kecil yang namanya dengan beliau yang harus lalui lakoni, yaitu topo keramaian, harus menghadapi seperti hal yang seperti itu. Kan ini kan merujuk dari sejarahnya, ya toh. Sejarahnya kan beliau kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Beliau kan ikut pamannya berdagang, ya kan. Terus setelah itu ikut Siti Khadijah radhiyallahu anhu, seperti itu. Beliau itu ikut berdagang dan oleh Siti Khadijah dipercayakan kepada Rasulullah dan untuk menjualkan dagangannya, seperti itu. Ya istilahnya makelar lah, ya kan menjualkan barangnya Siti Khadijah. Kan sebelum menjual barangnya Siti Khadijah
kan juga beliau menjual dagangannya dari pamannya Abu Thalib. Seperti itu. Beliau itu istilahnya yang sekarang ya calo atau makelar. Insya Allah itu sama dengan beliau yang sekarang ini, ya kan. Beliau itu juga pastilah insya Allah, bukan memastikan ya, kalau merujuk dari laku perjalanan Rasulullah seperti itu, karena kan apa yang dialami beliau itu sama persis apa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya mungkin lah kalau tidak salah ya juga beliau ini apa ya, dalam usaha apa yang sekarang ini beliau lakukan, lalui usaha apa, tapi beliau itu sepertinya makelar usahanya seperti itu kalau tidak salah, kalau ini merujuk dari perjalanan Rasulullah, ya kan, seperti itu. Seolah-olah seperti itu beliau menjualkan barang seseorang atau menjual dagangan seseorang, seperti itu. Ya kan, beliau pekerjaan beliau yang enggak ya ikut orang dan menjualkan barang orang lain, kan itu kan nggak terikat seperti itu. Beliau kan nggak mau terikat ya, ikut orang atau apa, enggak, hanya insya Allah hanya menjualkan barang seperti itu, insya Allah seperti itu. Oke lur, cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau yang salah, mohon dimaafkan, ya kan, mohon dimaafkan. Terus yang sudah subscribe, terima kasih banyak, semoga menjadi keberkahan. Dan juga yang belum subscribe, monggo subscribe, ya kan, di pojok kanan atau tengah bawah itu. Oke lo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.